Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan buat pagi hari ini. Walaupun kita di rumah masing-masing, saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur akan setiap kebaikan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau nyatakan begitu besarnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Glory bagi namamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Sekalipun Tuhan saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Untuk saudara-saudara kami. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan izinkan bagi setiap kami untuk kami boleh datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Satu anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima. Engkau Allah yang peduli akan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah pujian demi pujian dan penyembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami kembalikan sebagai hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beracaralah mulai dari awal sampai pada akhir. Semuanya boleh berjalan seturut daripada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa buat kita semua, terkhususnya yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Dia Allah sumber kekuatan kita yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita boleh lagi tetap semangat. Amin. Haleluya. Allah sumber kuatku. Kita lebih lagi buat Tuhan ya. Walaupun dalam keadaan yang tetap kita boleh semangat di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Amin.
Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan luar biasa, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yeay, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, Kau senantiasa melukiskan apa yang senantiasa kami lakukan dalam kehidupan ini. Haleluya Yesus. Di tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Yesus, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Haleluya.
Di telapak tanganmu tertulis namamu, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Walaupun di tengah badai Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan kami Yesus. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau Tuhan yang kami sembah dalam setiap embusan nafas kami. Sungguh kami bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau. Pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini pun Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Engkau Allah yang senantiasa berfirman, Engkau Allah yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga boleh menguatkan kami, menegur kami Tuhan, memberikan kami damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau kita bisa beribadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya harap setiap jemaat GB Eklesia masih mengenal saya, oleh karena sudah lama kita tidak berjumpa, dan doa dan harapan kita biarlah kiranya apa yang terjadi di dunia ini secara umum, di Indonesia terlebih di gereja kita ini cepat berlalu. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4
ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dikatakan di sana bahwa Allah kita akan senantiasa memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Sekarang kalau ada pertanyaan untuk saat ini yang menjadi keperluan kita, kira-kira apalah saat ini? Pasti setiap jemaat GB Eklesia dengan semangat akan menjawab, mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir. Nah, itulah kira-kira yang menjadi pergumulan setiap jemaat saat ini, karena merindukan pertemuan seperti sedia kala. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, bagaimana kita akan tampil menjadi orang-orang pemenang di antara pemenang. Dan judul renungan pada pagi hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Umumnya saat kita menghadapi persoalan dan masalah, kita tentu akan menjadi orang yang khawatir dan cemas. Dan ini manusiawi, yang kadang memungkinkan kita akan terpengaruh oleh situasi tersebut, dan masalah tersebut akan membawa kita bisa berlarut-larut. Ya, coba kalau kita bayangkan pada saat ini, situasi yang saat ini terjadi, yang sudah menyita perhatian seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk juga gereja kita, ya, sungguh luar biasa, ya, persoalan yang saat ini terjadi. Dan kita bisa melihat sejarah mencatat bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama, saat peristiwa semacam ini tidak pernah terjadi di muka bumi ini, ya, sekaligus menjadi tanda tanya bagi kita semua. Sampai kapankah berakhir? Atau sampai kapankah musibah ini akan berakhir? Dan inilah yang membawa kita kepada kekhawatiran yang berlebihan. Jadi saya katakan tadi, sebenarnya itu manusiawi kekhawatiran itu, tetapi kita harus percaya di dalam Tuhan. Kita harus juga menaruh pengharapan yang lebih, agar kita senantiasa bisa dikuatkan dalam situasi yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kecemasan ataupun situasi yang kita belum tahu kapan akan berakhir sering membuat kehidupan kita atau iman percaya kita kepada Tuhan menjadi ragu. Kita menjadi orang yang bimbang, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang sudah bimbang dan ragu senantiasa akan menjadi tampil orang yang takut, ya, tidak percaya lagi, ya. Dan itu juga tidak memilih orang, dan bahkan anak-anak Tuhan sekalipun situasi yang demikian juga akan menghampiri mereka, ya. Jadi dikatakan di sana bahwa untuk saat ini orang-orang pintar, baik orang kaya, orang yang berhikmat, orang yang mungkin menganggap dirinya mampu atau pintar, saat ini mereka diuji semua, ya. Karena mereka tidak mempunyai bayangan ataupun tidak ada jawaban yang pasti kapankah masalah ini akan berakhir, ya. Jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan, ya. Dikatakan di sana bahwa kalau kita bisa fokus kepada Tuhan, ya, kita juga akan
diberikan ya kekuatan, kita juga akan diberikan jalan keluar agar kita bisa menanggung, agar kita bisa melampaui atau melewati apa yang menjadi pergumulan atau persoalan di negeri ini, di gereja kita ini, yaitu terkhusus untuk COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan kalau kita bisa fokus kepada Tuhan. Yang pertama adalah tenang bersama Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-2 sampai dengan 3. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, dikatakan demikian. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, saya katakan tadi, situasi yang saat ini terjadi di dunia, yang kita hadapi saat ini, tentu sudah membuat banyak orang panik dan takut. Ya, menjadikan orang-orang tidak bisa tenang, ya, karena kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, orang tampil menjadi tidak tenang. Karena itu dikatakan di sana, firman Tuhan memberikan kita jaminan agar kita bisa tenang, ya, di dalam pembacaan tadi. Karena hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya, jadi marilah kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa tenang. Dengan ketenangan itulah kita akan mendapat kekuatan. Karena hanya di dalam ketenanganlah kita akan memperoleh kekuatan. Ya, kekuatan untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi, yang kita hadapi, yang terjadi di muka bumi ini, ya. Kita akan semakin tenang jikalau kita bisa melekat kepada Tuhan. Ya. Sederhana saja, kalau kita sudah menjadi tenang, tentu kita akan bisa berdoa dengan baik, ya. Di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7b dikatakan di sana, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam situasi yang saat ini kita hadapi, doa harus kita perbanyak. Yang menjadi permasalahannya adalah, jikalau kita tidak tenang, bagaimana kita bisa berdoa? Ya. Jadi kalau kita bisa tenang, disitulah kita berdoa kepada Tuhan. Dari dalam doa itu, kita akan diberikan nanti kekuatan. Ya, itu dikatakan di sana. Di dalam situasi tenang, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Ya, memang kalau untuk pertolongan Tuhan bagi kita, terkadang kita merasakan agak lama, ya, karena kita sering sebagai manusia ingin yang instan-instan saja, yang cepat. Kita berdoa kepada Tuhan, maunya langsung doanya kita itu dikabulkan, dijawab, dan itulah yang kita inginkan. Tetapi apa yang menjadi keinginan kita belum tentu juga Tuhan itu menjadi keinginan Tuhan. Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita itu ada proses. Ya. Tetapi kita sebagai manusia sering menuntut Tuhan agar Tuhan senantiasa cepat-cepat memberikan pertolongan, meluputkan kita dari masalah. Nah, saya bilang juga sih itu sih manusiawi, ya. Orang juga tidak akan mau berlama-lama di dalam ada permasalahan, ya. Tetapi budaya yang instan yang demikian seringlah kita
gunakan atau kita lakukan, ya. Ya mungkin saja mungkin karena kita sering makan mie instan barangkali ya. Ya, untuk saat-saat ini memang ya mie instan lah yang paling gampang kita dapat, ya. Bantuan-bantuan berupa mie instan. Nah itu maunya juga yang lain-lain yang daripada juga Tuhan juga maunya instan semua. Iya. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dikatakan, percayalah kepada Tuhan, ya, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Tetapi dikatakan di sana, situasi yang tenanglah yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan agar kita bisa memahami apa yang menjadi kerinduan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Kita harus sabar menanti, ya. Pertolongan itu adalah jaminan yang pasti yang akan kita dapatkan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita fokus kepada Tuhan, ada jalan keluar, ya. Saya akan ulang sekali lagi, ada jalan keluar. Kita baca di dalam Mazmur 31. Mazmur 31 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadapku. Kita renungkan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seolah-olah saat ini kita dijaring oleh situasi yang saat ini terjadi. Gerak-gerik kita dibatasi. Persekutuan kita dibatasi. Kita seolah-olah berada di dalam satu jaring dan tidak bisa keluar. Ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjawab semua. Dikatakan Tuhan akan mengeluarkan kita dari jaring yang dipasang orang. Ya. Kita tidak tahu bagaimana penyakit ini ada, virus ini ada. Orang bilang itu buatan manusia, orang bilang itu dari hewan apa dari mana. Kita tidak tahu, kita tidak mempersoalkan itu. Tapi satu hal, kita yang ada di dalam Tuhan mempunyai satu jaminan, dikatakan Tuhan akan meluputkan kita. Ya. Saya katakan tadi ada jalan keluar. Ya. Kita harus tahu bahwa sebenarnya jikalau Tuhan mengizinkan masalah ada di dalam kehidupan kita, ya, kita harus tahu alasan utamanya adalah di sana untuk mengangkat kita menjadi pribadi yang kuat. Ya. Untuk mengangkat kita menjadi pribadi yang kuat, ya. Atau kalau ada pun masalah terjadi di dalam kehidupan kita di Indonesia ini, di gereja kita ini, ya, itu akan juga menyadarkan kita untuk segala atau sesuatu mungkin terjadi kesalahan, ya, dijadikan bahan introspeksi bagi kita masing-masing, ya. Dengan demikianlah situasi yang demikian ini coba kita renungkan. Introspeksi diri dulu masing-masing, ya. Saya dapat nonton di YouTube itu ya, di Amerika atau di mana? Italia, Prancis, ya, Amerika juga. Saya dapat nonton apa itu? Kiriman di WA itu. Saat ini mereka berlutut kepada Tuhan. Yang selama ini mereka tampil menjadi orang congkak, menjadi orang sombong. Saat ini mereka tidak berdaya. Ya. Tidak berdaya sekarang. Mereka tampil menjadi orang-orang yang bertobat, ya, meminta pengampunan daripada Tuhan, ya. Mereka akui semua, mereka yang melegalkan perkawinan satu jenis mereka akui, mereka yang sudah meninggalkan gedung gereja mereka akui, ya. Mereka yang sudah tampil menjadi ateis mereka akui sekarang datang kepada Tuhan, ya. Golongan atau kalangan manapun sekarang tidak ada yang berdaya. Saya katakan tadi, yang pintar
ya, yang berkhidmat, yang kaya, ya, semuanya ada yang berfungsi saat ini, ya. Baik dokter apa semuanya itu. Ya. Jadi kesempatan untuk menjadi introspeksi, ya. Jadi apapun atau Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu ada sesuatu yang indah Tuhan akan siapkan di sana, ya. Di dalam kita menghadapi persoalan, kita akan juga dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Bunyi firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi dikatakan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita bisa mampu untuk melewatinya semua, ya. Itu jaminan daripada Tuhan, ya. Jadi jangan takut, ya. Untuk saat ini apapun yang terjadi, kita masih tetap mempunyai pengharapan, ya. Jadilah tenang. Itu intinya, ya. Jadi dikatakan di sana masalah dan jalan keluar itu, ya, ini kita catat, masalah dan jalan keluar itu sebenarnya adalah satu paket. Perlu digarisbawahi. Ada masalah, pasti ada jalan keluar. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, jalan keluarnya sampai di mana ini? Ya kita tunggu Tuhan, ya. Pasti ada jalan keluarnya. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ya kita banyak berdoa kepada Tuhan agar Tuhan segera menjawab doa kita, ya. Tetapi yang pasti jalan keluar itu ada, ya. Jadi sebagai kesimpulan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan fokuslah kepada Tuhan dan kita akan melihat jalan keluar yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami untuk boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu dan biarlah ini menjadi dupa yang harum untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan juga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau jadikan rema menjadi kekuatan bagi kami agar kami senantiasa menjadi orang yang kuat untuk kami bisa melewati menghadapi situasi yang saat ini terjadi di bumi ini, di negeri kami ini, di gereja kami ini Tuhan. Dan kerinduan kami, biarlah badai ini cepat berlalu dan kami akan senantiasa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah Tuhan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pengumuman. Doa pagi, Senin sampai dengan Jumat, pukul 5 sampai pukul 6. Untuk hari Sabtu, pukul 6 sampai pukul 7. Yang pertama, ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu, pukul 8 WITA, dan bisa diakses di link yang akan dibagikan di grup Facebook GBI Eklesia Denpasar Bali dan grup WhatsApp. Yang kedua, setiap jemaat yang di rumah agar mengikuti ibadah dengan persiapan seperti akan mengikuti ibadah raya Minggu. Yang ketiga, persembahan termasuk persepuluhan tetap dijalankan di rumah masing-masing. Bisa dikumpulkan di amplop per keluarga dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Untuk sementara, persembahan tidak dapat dilakukan via transfer. Yang keempat, semua kegiatan ibadah kecuali doa pagi tetap diadakan di rumah masing-masing, baik kegiatan komisi, doa pengurus maupun ibadah KTB. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa. Haleluya. Selamat pagi saudara
Ya, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah lama tidak jumpa, tentu sama-sama kangen, saudara. Mari bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada Engkau Bapa, buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur biar setiap perkataan firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Supaya kami dapat merenungkannya siang dan malam dan dapat mencernanya siang dan malam. Dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami rindu Bapa, benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu Bapa diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Firman-Mu pada pagi hari ini adalah jawaban untuk segala persoalan-persoalan hidup kami ya Bapa. Apalagi saat sekarang ini kami sedang menghadapi virus corona ya Bapa. Bapa, persoalan lain-lainnya masih ada dalam kehidupan kami. Persoalan-persoalan rumah tangga ya Bapa, persoalan-persoalan pekerjaan Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pasti menjawab ya Bapa, karena Engkaulah jawaban dari segala persoalan-persoalan hidup kami. Karena kami bersama-sama dengan Engkau, tentu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberi jalan keluar kepada kami Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini Bapa, kami dilayani oleh pelayan-pelayan-Mu yang diurapi oleh Roh Kudus. Mereka mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Di dalam pelayanan mereka mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Bapa, Engkau telah memberkati kami melalui hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini di dalam pelayanan mereka. Sehingga mereka dapat membawa kami jemaat-Mu Eklesia dapat menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati berkat-berkat yang Kau berikan untuk kami ya Bapa, jemaat-Mu Eklesia. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Jemaat-Mu Bapa yang di rumah ya Bapa, mungkin ada yang sakit ya Bapa, yang sakit di rumah sakit, Engkau ulurkan tangan kuasa-Mu, Engkau jamah mereka Bapa, sebab mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Biar mereka menerima kuasa mujizat kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, Bapa Surgawi, Engkau telah memberkati mereka masing-masing ya Bapa. Berkati sandang pangan papan mereka Bapa, supaya mereka tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Bapa Surgawi. Biarlah Bapa, berkat-Mu benar-benar pada hari ini melimpah dalam kehidupan kami jemaat-Mu Eklesia. Sehingga kami jemaat-Mu Eklesia benar-benar mau menjadi penurut-penurut akan perkataan-perkataan Engkau ya Bapa. Karena kami rindu Bapa diselamatkan ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Engkau berkati Bapa anak-anak-Mu di rumah masing-masing ya Bapa. Yang sedang beribadah secara online pada pagi hari ini Bapa. Berkati mereka ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa ya Bapa. Terimalah pada pagi hari ini, angkat tangan saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin menyertai kita dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.